Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 8 dari kelas B tugas besar Eko Drainase. Jadi dengan dosen pembimbing Ibu Ansianur dan Ibu Regina Maratilah. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Tegar Angriawan, yang kedua ada Amelia Putri Arwanda, yang ketiga ada Hanifah Maswari, dan yang terakhir ada Nur Sarafinda. Next. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi yang akan kami bahas, yaitu mengenai kondisi existing, perhitungan curah hujan, dan juga detail wilayah studi. Baik, yang pertama mengenai kondisi existingnya, di mana untuk tugas besar kami mengambil dari Kota Payakumbuh, di mana untuk Kota Payakumbuh ini merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat, di mana Kota Payakumbuh ini terletak pada 0010 derajat sampai 0017 derajat lintang selatan dan 135 sampai 100 derajat 45 bujur timur, dengan Kota Payakumbuh ini memiliki luas sebesar 80,43 km kuadrat. Dan untuk Kota Payakumbuh ini memiliki 5 kecamatan dan 47 kelurahan, di mana terdiri dari Kecamatan Limposi Tigonagari, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, dan juga Payakumbuh Selatan. Dan untuk Kota Payakumbuh ini memiliki luas 80,43 km kuadrat, di mana untuk Kota Payakumbuh ini terletak di dataran tinggi yang merupakan bukit barisan di Sumatera Barat, di mana untuk Kota Payakumbuh ini berada pada hamparan kaki Gunung Sago. Bentang alam Kota Payakumbuh ini memiliki ketinggian yang bervariasi, di mana untuk topografi dari kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut, dan suhu udara rata-ratanya berkisar di antara 25 derajat Celcius sampai dengan 45, dan dengan kelembapan udara 45 sampai dengan 50%. Berikut merupakan peta dari topografi dari Kota Payakumbuh, dan berikut merupakan dari peta hidrologinya, di mana yang garis berwarna biru merupakan sungai, sedangkan yang kuning merupakan irigasi dari Kota Payakumbuh. Dan berikut merupakan peta tata guna lahan dari Kota Payakumbuh, di mana untuk jalan didapat merupakan berwarna hitam, untuk sungai berwarna biru, sedangkan jembatan berwarna ungu, dan untuk pemukiman berwarna putih, untuk ladang berwarna hijau muda, sedangkan untuk sawah berwarna hijau tua. Dan berikut merupakan peta dari kedalaman akuifer Kota Payakumbuh, di mana untuk puncak atau atas dari Kota Payakumbuh ini memiliki kondisi geologi, di mana untuk permeabilitas tanah pada puncaknya itu sebesar 1,85 cm per jam. Untuk di bagian lereng atau tengahnya permeabilitas tanahnya itu 1,15, dan untuk bagian bawahnya permeabilitas tanahnya 0,72. Dan berikut merupakan peta dari ketebalan akuifer Kota Payakumbuh, di mana untuk ketebalannya berkisar dari di antara 0 sampai dengan 55. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk perhitungan curah hujan bencana mungkin akan bisa disampaikan oleh Hanifah Meswari. Kepada Hani disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu perhitungan curah hujan rencana. Next. Yang pertama itu ada data curah hujan yang digunakan. Untuk data curah hujan yang digunakan itu dari tahun pengamatan 2013 sampai 2022, diambil 3 stasiun terdekat dari Kota Payakumbuh, yaitu stasiun Tanjung Pati, Suliki, dan Canduang. Untuk datanya dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada uji konsistensi dari stasiun A, dengan stasiun A sebagai stasiun utamanya, stasiun B dan C sebagai stasiun pembanding, dan dapat dilihat nilai dari regresinya seperti tertera pada slide, yaitu 0,9956. Next. Berikut merupakan uji konsistensi stasiun B dengan nilai regresinya itu 0,9911. Next. Dan berikut merupakan uji konsistensi dari stasiun C dengan nilai regresi 0,9953. Next.
Dari uji konsistensi tadi disimpulkan untuk nilai R paling besar itu yaitu stasiun A, sehingga stasiun A digunakan data curah hujannya untuk analisis curah hujan. Untuk analisis curah hujan itu dicari nilai datanya itu merupakan XI, XR merupakan rata-rata didapatkan 76,18 dan dicari data XI kurang XR, lalu XI kurang XR pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Lalu dicari standar deviasinya seperti rumus pada slide didapatkan 21,96 untuk koefisien Skemnes-nya itu atau CS-nya bernilai 1,15. Untuk koefisien variasinya 0,28 dan untuk koefisien kurtosisnya 3,98. Next. Setelah dilakukan perhitungan, berikut merupakan rekapan dari nilai CS, CV, dan CK-nya. Dari nilai tersebut dapat ditentukan jenis sebarannya itu yaitu log persen 3. Next. Selanjutnya dilakukan uji kebenaran dengan uji C kuadrat dengan rumus sigma EF kurang OF dikuadratkan per EF. Yang pertama itu data curah hujan tadi dimasukkan dalam tabel dan cari nilai dari M per N tambah 1. Next. Dicari jumlah datanya 10 sehingga didapatkan jumlah kelasnya itu kisaran 4 dan derajat kebebasannya 2. Untuk alfanya itu 5%, EF-nya itu 2,5, delta X 0,273, delta awal kurang X min dikurang setengah delta X, itu tuh hasilnya min 0,045. Untuk delta akhirnya itu 1,045. Sehingga dari delta awal dan delta akhir itu dapat dibuat rentangnya menjadi 4 kelas dan didapatkan nilai EF dan OF, sehingga dapat dicari uji kuadratnya itu totalnya 0,4. Berdasarkan hasil uji kuadrat C kuadrat 0,7 kecil dari 7,815, sehingga metode distribusi log persen 3 itu dapat diterima. Next. Selanjutnya uji Smirnov-Kolmogorov, itu tuh data curah hujannya itu dicari nilai PX kecil dari, lalu setelah dilakukan perhitungan seperti dapat dilihat pada slide, didapatkan nilai D maksimum itu 0,2020 dan itu tuh kecil dari nilai pembandingnya itu 0,409 sehingga distribusi log persen 3 dapat diterima. Next. Selanjutnya adalah analisis curah hujan rencana dengan metode log persen 3. Yang perlu dicari itu log dari data curah hujan, lalu log X dikurang dengan log X rata-rata, log X kurang log X rata-rata pangkat 2 dan pangkat 3. Untuk hasilnya dapat dilihat pada slide. Next. Setelah didapatkan data tadi, didapatkan nilai standar deviasinya itu sebesar 0,1123 dan nilai kemencengannya itu 0,8970. Nih. Selanjutnya itu untuk kala ulang dari analisis curah hujan ini dilakukan kala ulang untuk 2 tahun, 5 tahun, 10, dan 15 tahun. Untuk kala ulang itu dicari nilai koefisien atau konstantanya itu dengan rumus seperti pada slide dan dicari nilai RT itu dari rumus log RT sama dengan log rata-rata ditambah K dikali S. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Next. Berikut merupakan perhitungan intensitas hujan untuk PUH 2, 5, 10, dan 15. Untuk mencari PUH itu bisa di dalam waktu 180 menit
dengan rumus I sama dengan RT per 24 dikali dengan 24 per T pangkat 23. Next. Berikut merupakan grafik dari TUH intensitas curah hujan maksimum dengan TUH 5, 10, dan 15 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah kepada Indah. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Dani. Selanjutnya itu mengenai perhitungan debit limpasan, yang mana metode yang digunakan untuk metode yang digunakan untuk menghitung debit air hujan pada drainase dalam studi ini adalah metode rasional USCS yang bentuk umum persamaannya adalah QAH sama dengan 0,002778 C kali I kali A. Dengan perhitungan pada blok A periode dilihat hasilnya, di mana C itu dapat dicari dengan rumus sigma CI kali per A total, di mana hasil dari sigma CI dikali AI adalah 1437,6 dan luasnya adalah 2096, menghasilkan angka 0,6. Maka debit limpasan pada blok A menggunakan rumus kita diperoleh itu 777,992 kubik per detik. Next. Untuk perhitungan nilai limpasan tiap blok dapat dilihat pada slide yang dimana luas lahan pada blok A itu ada 2396, efisiennya adalah 1437,6, pada B 2273, dan koefisiennya adalah 1363,8, dan dan untuk blok C itu koefisiennya 880,8, dan pada blok D luas lahannya adalah 1.906 hektar, koefisiennya adalah 1.100,6. Next. Untuk debit puncak limpasan dapat pada periode 5-15 pada masing-masing blok, dapat dilihat pada slide. Next. Untuk pemilik koordinasi dapat dilihat yang memiliki itu ada bioretensi, infiltrasi, dan biofiltrasi stormwater. Next. Untuk perhitungan kapasitas infrastruktur hijau. Next. Untuk perhitungan kapasitas infrastruktur hijau itu dapat menggunakan rumus VAB sama C kali I, di mana dan volume RPS-nya adalah waktu TE per 24 jam dikali A total dikali dengan koefisien. Next. Untuk perhitungan kapasitas infrastruktur blok A, basin infiltrasi, luas basin infiltrasi yang akan dibangun yaitu 200 meter kubik dengan tinggi lapisan pasir 1 meter. Jumlah basin infiltrasi yang akan dibangun sebanyak 5 buah dengan luas area yang dilayani setiap basin yaitu 2.000 meter kubik. Untuk kapasitasnya dapat untuk kapasitas yang ditanggung oleh satu unit basin infiltrasi itu dapat dihitung dengan rumus V sama dengan A kali T kali porositas kosong, di mana pada blok A ini ada 200 meter kubik.
Next. Untuk perhitungan kapasitas infrastruktur Blok A, volume resapan basil infiltrasi itu dapat dihitung dengan kapasitas satu basin infiltrasi adalah sama dengan 200 meter kubik. Untuk banyak basin infiltrasi yaitu 5 unit, sehingga total kapasitas untuk 5 unit itu ada 1000 meter kubik. Next. Untuk perhitungan bioretensi pada Blok A, digunakan area yang digunakan untuk bioretensi itu lahan kosong dengan luas total area 200 meter kubik dengan permeabilitas 1,02 cm per jam, yang dimana hujan efektifnya itu ada 4 jam. Untuk luas tiap bioretensi yang direncanakan yaitu 15 meter kubik dengan panjang 5 meter dan lebar 1 meter, sehingga volume resapan bioretensi adalah dengan rumus volume RSP 4 curah hujan efektif per 24 jam kali 15 kali 0,25, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,78 meter kubik. Next. Untuk bioretensi akan dibangun pada setiap 200 meter kubik lahan kosong yang digunakan. Sebanyak 10.000 meter kubik lahan kosong yang tersedia sudah digunakan oleh basin infiltrasi, sehingga lahan yang tersedia untuk bioretensi itu 200.000 meter kubik dikurang dengan 10.000 meter kubik, sehingga lahan yang kosong yang dapat digunakan itu ada 190.000 meter kubik. Untuk jumlah bioretensi yang akan dibangun pada Blok A itu ada sebanyak jumlah luas lahan kosong dibagi dengan luas lahan bioretensi yang akan dibangun, sehingga didapatkan jumlah unitnya itu adalah sebanyak 950 unit. Untuk banyak bioretensi yaitu 950 unit, sehingga total kapasitas bioretensi itu dikalikan satu unitnya itu dengan 0,78 meter kubik, sehingga untuk 950 unit itu menampung 741 meter kubik. Maka volume keseluruhan green infrastruktur yang direncanakan pada Blok A itu ada 1000 meter kubik dan ditambahkan dengan 74,1 meter kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1741 meter kuadrat. Dilanjutkan oleh Amel. Baik, untuk selanjutnya itu untuk perhitungan kapasitas infrastruktur pada Blok B, untuk luas basin infiltrasi yang akan dibangun yaitu 200 meter kuadrat dengan tinggi lapisan 1 meter. Jumlah basin infiltrasi yang akan dibangun sebanyak 5 buah. Untuk luas area yang dilayani oleh setiap basin infiltrasi yaitu 2000 meter kuadrat. Kapasitas yang ditanggung yakni sebesar 200 dikali 1 dikali 1, maka didapatkan volumenya 200 meter kubik. Selanjutnya untuk volume resapan basin infiltrasi itu VS tadi 200 meter kubik, banyak basin infiltrasi itu 5 unit. Total kapasitas basin infiltrasi 5 dikali 200 didapatkan 1000 meter kubik. Untuk bioretensinya, area yang digunakan luas total daerah itu 200 meter kuadrat dengan permeabilitas tanah 1,02 cm per jam dengan waktu hujan efektif 4 jam. Maka luas tiap bioretensi yang direncanakan 15 kubik dengan P5 dan L3. Sehingga untuk volume resapannya itu didapatkan 0,78 meter kubik. Kemudian, bioretensi dibangun setiap 200 meter kubik untuk luas lahan kosong yang digunakan. Sebanyak 10.000 meter kubik untuk kuadrat untuk lahan kosong yang telah digunakan untuk basin infiltrasi, sehingga lahan untuk bioretensi yakni 200.000 meter kuadrat dikurang 10.000 meter kuadrat didapatkan 190 meter kuadrat. Jumlah bioretensi yang akan dibangun pada Blok B yakni 950 unit. Maka untuk total kapasitas bioretensi dikalikan semua jumlah unit dikali 0,78 didapatkan 741 meter kubik, dan untuk GI-nya juga 1000 meter kuadrat ditambah 74,1 meter kuadrat didapatkan hasilnya 1741 meter kuadrat.
Berikut merupakan rekapan volume GI dan volume saluran drainase pada blok A untuk basin infiltrasinya itu 1000, blok B 1000, blok C 1000, dan blok D 1000. Bioretensinya itu 741 untuk blok A, 741 untuk blok B, blok C 617, dan blok D 541 dengan satunya itu volume meter kubik. Untuk volume limpasannya 3.979. Dan untuk totalnya seperti yang dilihat pada slide. Untuk yang volume saluran drainase, untuk total keseluruhannya itu 25.486. Kemudian untuk perhitungan kapasitas infrastruktur hijau blok C, untuk bioretensi, area yang digunakan untuk bioretensi yaitu area lahan kosong dengan total luas area 200 meter kuadrat. Dengan permeabilitas tanah 1,07. Maka untuk volume resapannya itu 4/24 dikali 15 dikali 0,26 didapatkan 0,65 meter kubik. Kemudian untuk bioretensi pada blok C itu seperti perhitungan sebelumnya 190.000 meter kuadrat dibagi 200 meter kuadrat sama dengan 950 unit. Maka banyaknya bioretensi yaitu 950 dikali 0,65 dikalikan dengan volume yang tadi didapatkan hasilnya itu 617,5 meter kubik. Maka volume untuk seluruh GI yaitu 1000 meter kuadrat ditambah 997,5 meter kuadrat didapatkan hasilnya 1997,5 meter kuadrat. Untuk blok D, untuk basin infiltrasinya itu untuk volumenya A dikali T dikali porositas kosong didapatkan 200 meter kubik. Untuk volume resapan basin infiltrasinya itu dikalikan 5 unit, maka didapatkan 1000 meter kubik. Untuk bioretensinya juga masih sama, volume resapannya itu 4/24 dikali 15 dikali 0,23 didapatkan 0,57. Untuk jumlah bioretensinya itu 950 unit dan dikalikan dengan volume resapannya 541. Maka volume seluruh GI-nya itu 1541 meter kuadrat. Berikut merupakan rekapan untuk GI dan volume saluran drainase pada blok A, B, C, D dapat dilihat pada slide dengan volume limpasan keseluruhan 3.979 dan volume saluran drainase 25.486. Dan berikut adalah gambar desain dari denah bioretensi dan potongan BB denah bioretensi. Sekian presentasi dari kelompok 8B. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.